Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Di kelas 8 kita sudah membahas mengenai nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kita akan melihat perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama di bidang politik. Perwujudan nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi di Indonesia. Lembaga negara, perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat dengan adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Indonesia ini memiliki beberapa lembaga negara, misalnya MPR, DPR, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Kemudian yang kedua, hukum. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, sistem demokrasi. Perwujudan nilai Pancasila ini dapat dilihat dengan adanya demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Sedangkan mufakat, hasil yang kesepakatan yang dihasilkan oleh berbagai pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pemecahan masalah. Yang kedua, di bidang ekonomi. Perwujudan nilai Pancasila di bidang ekonomi ini ditegaskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan ini diwujudkan dalam bentuk koperasi. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai perwujudan di bidang sosial budaya. Pemerintah melalui pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Nah, ini bisa dilihat antara lain dengan menghargai keragaman budaya Indonesia, pelestarian keragaman budaya Indonesia, mengembangkan nilai-nilai persamaan status sosial, kemudian menjaga agar nilai-nilai kedaerahan yang sempit tidak berkembang, dan pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Terakhir, di bidang pertahanan dan keamanan. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Isi pasal tersebut memperlihatkan hak dan kewajiban kepada warga negara Indonesia. Jadi itu adalah beberapa penerapan Pancasila, nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang. Nah, selain itu juga kalian bisa menerapkan Pancasila pada di lingkungan. Itu misalnya di lingkungan keluarga. Contohnya seperti apa? Gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan rumah,
kemudian saling menghormati dan menyayangi, tidak mengganggu anggota keluarga lain yang sedang beribadah, menjaga nama baik dan dengan bertingkah laku baik, ya, menjaga kerukunan dalam keluarga, tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, misalnya dengan tidak memaksakan kehendak pada teman, menghargai karya teman, mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru, dan mengerjakan tugas yang diberikan guru, menjaga ketenangan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian kalau di perwujudan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat, misalnya menghormati hak-hak anggota masyarakat, menghormati keputusan yang diambil dalam kegiatan musyawarah, tidak memaksakan kehendak ke orang lain, membiasakan tolong-menolong dalam membersihkan lingkungan setempat, menjaga ketenangan, ketertiban, keamanan, dan lingkungan masyarakat. Yang terakhir, perwujudan nilai Pancasila di lingkungan bangsa dan negara. Ini bisa kita terapkan dengan mengedepankan toleransi antar umat beragama, keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain, dan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Sekian untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.